Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah sukacita yang daripada Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kita dimanapun saat ini kita berada. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini dari Mazmur 118 ayat 6, firman Tuhan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita garis bawahi kata takut. Kata takut berarti merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Rasa takut yang dipelihara akan menimbulkan dampak yang buruk, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga terhadap orang lain. Salah satu contoh dari Alkitab, sebagaimana kita tahu, ketika hendak berperang melawan bangsa Midian, Tuhan memerintahkan Gideon untuk memisahkan tentara yang takut dan gentar. Tuhan berkata, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang nyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Hakim-Hakim 7 ayat 3. Mengapa? Karena ketakutan itu bisa menjalar dan mempengaruhi yang lain. Rasa takut juga bisa menjadi penghalang utama dalam merebut kemenangan dan janji-janji Tuhan. Itulah sebabnya seorang tentara yang penakut tidak boleh turut dalam berperang. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita juga seperti tentara tersebut? Kita takut dengan keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Kita takut mendengar prediksi-prediksi orang, apalagi kalau kita nonton televisi, prediksi paranormal yang mengatakan bahwa banyak kejadian yang aneh akan terjadi di negeri kita. Bahkan banyak yang memprediksikan bahwa tahun 2021 keadaan bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Belum lagi virus COVID-19 ini yang belum pasti kapan berakhirnya, dan kejadian-kejadian lain. Apakah kita mendengar ini kita takut, saudara? Merasa tidak ada harapan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mampu mengalahkan rasa takut dalam kehidupan kita. Amin. Mengapa rasa takut harus dikalahkan? Karena ketakutan adalah salah satu senjata yang digunakan iblis untuk menghancurkan kehidupan orang percaya. Karena itu, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Jangan memberi celah sedikit pun kepada iblis. Karena ketika kita berkompromi, iblis akan memasuki wilayah kehidupan kita. Kompromi akan membawa kita kepada kekalahan dan kehancuran. Karena kita berada dalam persoalan atau tekanan, rasa takut membuat orang mudah putus asa, kehilangan semangat, dan pada akhirnya akan menyerah pada keadaan. Inilah yang menjadi musuh iman kita, saudaraku. Contohnya, kita menyerah pada keadaan kita. Kita menyerah dengan situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa tidak ada harapan lagi, saudara. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menang atas ketakutan? Tentu kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Kemudian yang kedua, jangan pernah takut. Kenapa? Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Karena janji Tuhan berkata, aku akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Amin, saudara. Mari kita membuang rasa takut dari kehidupan kita. Kita fokus kepada Tuhan. Kita gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga kita dapat menaklukkan segala pikiran-pikiran kita, meruntuhkan segala pikiran ketakutan kita, sehingga kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa kita adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu.
dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat waktu yang masih Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh datang dalam hadirat-Mu yang kudus, membawa segala korban syukur kami buat segala kebaikan-Mu. Dan kami juga bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan, yang senantiasa mengajar kami ya Tuhan di hari-hari terakhir ini Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang tidak semakin baik ini Bapa. Firman-Mu berkata, jangan pernah takut. Untuk itu Tuhan, biarlah setiap kami membuang rasa ketakutan dari pikiran kami, sehingga kami tetap percaya kepada Kristus, karena Engkaulah Allah kami, membela kami, yang menuntun kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dan biarlah ya Tuhan, Kau yang terus senantiasa memberkati setiap kehidupan umat-umat-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Apapun keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami, di tengah-tengah lingkungan kami, sekeliling kami ya Tuhan, kami tetap percaya Engkau Tuhan yang berperang melawan kami. Sekalipun kami belum melihat janji-Mu nyata dalam hidup kami, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa memberi kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kau memberkati seluruh umat-umat-Mu, Kau memberkati kehidupan mereka, Kau memberkati usaha pekerjaan, rumah tangga, keluarga mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau Tuhan yang buat berhasil, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah keadaan situasi yang sulit ini Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati mereka berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada dari mereka yang gagal, tidak ada dari mereka yang kekurangan, tapi semuanya berhasil diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan memberikan kasih karunia-Mu atas bangsa kami. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan atas seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Berikan hikmat dan kebijaksanaan dan roh yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka Tuhan atas bangsa ini. Biarlah melalui pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun, bangsa kami menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Berkati juga kota di mana kami tinggal, berkati seluruh bangsa-bangsa, biar kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga ya Tuhan seluruh gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, baik mereka yang berada Tuhan di tengah-tengah aniaya, tekanan ya Tuhan, dalam memberitakan Injil-Mu, Tuhan kuatkan, Tuhan berkati, Tuhan urapi ya Tuhan, sehingga dengan pelayanan mereka ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dituai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, seluruh pergumulan kehidupan rumah tangga, usaha pekerjaan, bangsa kami, kota kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menjawab semua seruan doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.